Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial kita mengenai membuat aplikasi Ustadz. Ya, di sini sudah sampai terakhir karena kesibukan, jadi saya lanjutkan untuk tutorialnya. Namun ada beberapa revisi yang kita lakukan. Pertama, kita akan merubah struktur Ustadznya dulu. Di sini hanya dua, nama dan HP. Nah, sekarang ini kita tambahkan beberapa item sehingga Ustadz juga bisa login di sini. Ya, lalu gimana ya caranya? Langsung saja masuk ke database ya. Di sini database Ustadznya kita tambahkan lagi. Untuk ini kita tambahkan ada 1 2 3 4 row ya yang mau kita tambahkan di sini. Yang pertama adalah kelas ID. Lalu di sini kita buat aja training integer supaya lebih hemat memorinya. Lalu role ID. Role ID ini gunanya untuk bisa memilih dia itu masuk role ID berapa gitu ya. Kalau 1 2 3 sehingga ada hak aksesnya untuk bisa masuk ke dalam. Karena kita akan nanti gunakan sistem login. Ini kosongkan aja. Kemudian username untuk loginnya kita buat 100 saja. Dan password kita buat aja 100 juga. Ya, oke. Tinggal di save. Coba kita lihat sistemnya. Nah, begini ya. Nah, di sini data yang sudah lama. Lalu kita masuk, kita coding bersama-sama. Nah, di sini kita lihat struktur dulu ya. Di sini ada dua form, form ya. Di sini kita bisa input dua, nama dan HP. Nah, sekarang kita akan menambahkan kelas role ini tidak diinput. Ini berdasarkan sistem. Username dan password. Lalu kita buat aja dulu. Karena terlalu banyak, ada 1, 2, dan 3, maka kita akan rubah struktur dari view si data ustadznya. Ya, oke. Nah, kita rubah dulu deh format untuk view-nya. Nah, di sini kita tambahkan row di sini. Row. Lalu kita masukkan ke sini ya. Nah, di sini kita buat call sm6 ya. Di sini kita buat div penutupnya. Di sini kita copy aja supaya lebih rapi. Coba kita ini kita buat 12 dan ini kita buat 12 supaya dia berada di atas dan di bawah. Kita enter. Nah, di sini ya. Dia sudah berada di atas dan ini data tabelnya berada di bawah. Nama Ustadz dan HP Ustadz. Oke, kemudian kita akan menambahkan kelas ID. Ya, kelas ID itu berupa combo box item atau inputnya berdasarkan select. Nah, di sini saya akan gunakan row yang kedua untuk penambahan. Di sini kita buat aja 3 ya. HP Ustadznya kira-kira 3 di sini. Lalu kemudian kita gunakan untuk yang si kelas. Oke, ini kita gandakan aja. Lalu ini kita hapus karena kita menggunakan select item kelasnya, kemudian ya select namanya adalah kelas ID. ID-nya tidak perlu karena kita tidak menggunakan JavaScript.
Kemudian untuk kelasnya kita gunakan yang form control ya, dan ini require ya. Oke, nah kemudian kita masuk ke codingnya. Pertama kita buat PHP-nya dulu. Kita buat kelas sama dengan this db get class ya. Kemudian kita buat dia menjadi result array. Oke. Nah, kemudian kita for each kan si kelas tadi ya. Ini kita buat aja KL misalnya. Lalu option. Oke. Value-nya adalah ini kita buat seperti ini aja supaya tidak membingungkan. Ini kita buat php and for each gitu ya. Oke, ini sudah tutup dengan and for each. Kemudian ini kita buat php echo yang si KL tadi kita ambilkan sebagai array di sini, kelas ID. Kemudian namanya berdasarkan nama kelas ya. Echo. Sorry, ini saya perbesar supaya bisa lebih jelas kalian lihat. Zoom in. Nah, sudah mulai nampak ya. Lalu saya buat toggle root. Begitu. Oke, kita lanjutkan GL dalam bentuk array. Nama kelas. Oke, ditutup dengan oke. Coba kita lihat dulu apakah ada yang error. Nah, ini ya, sudah muncul B dan C. Kelasnya cuma ada 2 ya. Kelas B dan C. Oke. Kita lanjutkan. Ini sudah, nama ustadznya sudah. Lalu kita buat username dan password ya. Kita copy aja ini row-nya cepet-cepet. Ini kita copy aja. Nah, ini kita hapus si kelasnya. Kita gunakan aja yang 2 inputan untuk username dan password. Di sini kita buat 6. Kemudian ini username. Kita ganti namanya menjadi username. Oke, kemudian ini kita ganti ya. Username. Dan ini adalah password. Ini kita ganti formatnya menjadi password. Ini name-nya juga kita ubah menjadi password. Placeholder kita hapus. Dan ini kita buat require wajib diisi. Oke. Coba kita lihat. Oke ya. Username, password. Oke, ini view-nya sudah selesai. Lalu kita lanjut ke controllernya ya. Karena kita sudah menggunakan 3 kelas username, password ya, maka kita akan buat menjadi 3.
kelas ID, kemudian username, kemudian adalah kemudian adalah password. Ini password. Oke, simpan. Di sini juga seperti itu, kita buat menjadi 3 kelas ID, kemudian adalah username, dan yang ketiga adalah password. Satu lagi, role ID. Role ID ini langsung aja kita buat dia 3 ya, angka 3. Ini kok putusan. Dia angka 3. Oke. Saya lupa di sini kita harus buat passwordnya dalam MD5 ya. Saya gunakan yang MD5. Nah, begitu. Ya, ini tambah data udah. Nah, coba kita tes untuk penambahannya. Apakah ada yang error? Di sini sih tidak ada yang error ya, no problem semua. Coba kita refresh kembali. Misalnya Syaiban misalnya ya. Ini asal aja. Kelasnya C misalnya, username-nya Syaiban, passwordnya ini salah buat. Kita buat aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, submit. Sini sudah masuk di sini. Coba kita lihat database-nya. Apakah sudah masuk? Oke. Syaiban, HP, kelas ID, role ID-nya 3, Syaiban, oke, password selesai untuk penambahan datanya. Kita teruskan untuk mengedit data. Kita sudah menambahkan ini ya. Nah, untuk edit data, sebelumnya kita menggunakan format modal seperti ini. Nah, lalu kita ubah menjadi formatnya seperti ini. Data add dirubah menjadi edit ya. Ada beberapa hal yang setelah ubah, kita masuk langsung aja ke controllernya. Di sini format modal ya. Ini saya buat sebagai komentar aja. Lalu yang add ini kita gandakan karena formatnya sama ya, ada beberapa yang berubah sedikit saja. Nah, di sini kita masukkan Ustadz ID karena si controller akan menangkap berdasarkan Ustadz ID ya. Di sini kita beri dia where ya. Kemudian where-nya apa? Where-nya Ustadz ID tadi. Ya, Ustadz ID. Oke, nah yang diambil adalah variabel Ustadz ID-nya. Ya. Kemudian kita update si tabel tersebut. This Ustadz update kemudian yang diupdate adalah tabelnya, berarti tabel Ustadz ya. Masukkan variabel datanya. Datanya mana? Data yang ini ya. Oke, kemudian redirect ke Ustadz. Ini sudah oke. Kemudian kita akan merubah sedikit di tampilan else-nya itu. Pertama kita ambil ID-nya itu kita ambil dari URI segmen. This URI, ini lupa saya perbesar dulu supaya nampak ya. Oke. Kemudian ini saya buat toggle roadmap aja. Segmen ketiga kita ambil ya. Sini udah pernah kita bahas sebelumnya, URI segmen 3 ini. Yang pertama ini kita gandakan aja
Ini belum saya buat untuk apa namanya? Untuk di model get one-nya. Kita ambil aja sini dulu. Ini salah ya, ini result array. Terhapus kayaknya. Sorry. Result array. Oke. Di sini juga result array. Di sini bukan result array tapi row array. Di sini kita akan pakai yang view-nya Ustadz edit. Ya, di sini karena tidak bersama, kita buat aja ini record. Ya. Sudah? Ini sudah selesai. Kita masuk ke model untuk membuat model get one-nya, function get one-nya, ya. Oke, kita masuk ke sini, function. Ini get one, ini adalah ID ya. ID-nya dilempar ke situ. Kemudian adalah kita buat variabel parameter array. Oke, array ya. Start ID-nya tadi. Kemudian kita masukkan ke variabel berupa array. Kemudian kita kembalikan return ke this db get where. Tabelnya tadi apa? Tabelnya Ustadz. Kemudian masukkan variabel parameternya. Ya, ini get one sudah selesai. Spasi supaya tidak membingungkan. Nah, kita masuk ke variabelnya ya. Variabel view-nya. View-nya itu kita gandakan aja ke ini, sudah saya buat. Kita hapusnya dulu ya. Ulangi lagi. Ini kita gandakan aja, copy, paste. Ya, ini dirubah aja, rename, edit. Oke. Nah, di sini kita rubah jadi edit. Di sini lalu kita ubah juga jadi edit. Ya. Nah, kemudian ini oke. Nah, di placeholder ini kita rubah menjadi value ya. Value-nya adalah HP echo row ya, variable row dalam bentuk array. Nah, dia ini okay. Nama ustadznya oke. Ini saya gandakan aja, kita buat menjadi ustadz ID. Ini polanya kita buat hidden, lalu name-nya itu juga ustadz ID. Nah, begitu ya. Kita sembunyikan ya. Nah, ini kita copy aja value-nya itu ke yang lainnya, seperti HP tadi, placeholder-nya. Ini ganti menjadi HP Ustadz ya. Kemudian ini nanti saya akan rubah. Username juga kita rubah. Username. Passwordnya tidak usah, karena akan diinput ulang. Tapi kita buat require ya, tidak boleh kosong. Nah, kita masuk ke bagian si select-nya. Di sini kita buat pengandaian. Pengandaian untuk bandingkan dengan row si tadi ya. PHP if kita buat dalam kurung jika row-nya dalam kurung kelas ID
sama dengan variabel KL, ya, KL, kemudian kelas ID, maka echo selected, gitu ya. Nah, kemudian kita tutup dengan titik koma, jangan lupa ini tetap sama. Nah, gitu. Kemudian coba kita lihat lagi, sini juga sudah. Oh iya. Nah, ini coba saya kasih lihat dulu. Di sini ini kan menuju si modal ya. Modal kita rubah menjadi menuju ke Ustadz Edit tadi. Ini saya buat komentar aja. Di sini saya gandakan. Ini saya gandakan aja. Ini kita buat menuju ke control edit. Di sini kita buat pembedanya. Ini adalah edit. Selesai. Oke. Ini juga kita tidak gunakan yang modal. Ini kita hapus modal di bawah. Kita hapus. Ya, kita hapus saja. Sebentar ini. Iya, ini kita hapus saja. Tidak gunakan. Ini juga sama. Polanya kita ambil yang ini ya. Ustadz Edit, ini dia. Nah, gitu. Ini. Di sini row, ya sebelumnya kita pakai row, tapi ini kita ganti menjadi record. Record. Oke. Coba kita tes apakah ada error. Refresh kembali. Kena redeclare Ustadz. Oh, oke. Ini tidak boleh. Lupa kita ganti. Ini ada 2 add di sini. Ini seharusnya edit. Nah, gitu. Coba kita refresh kembali. Oke. Di sini mana yang belum kita edit? Sini Ibrahim belum kita edit. Coba kita edit Ibrahimnya. Klik edit sini. Di sini ada error. Coba kita lihat lagi. Errornya di mana? Start edit. Oke. Nah, plus di sini lupa saya buat titik ini 2 gini ya. Titik 2. Buat refresh kembali. Hasilnya muncul, udah. Ibrahim sudah, coba kita edit namanya Ibrahim edit misalnya. Tambahkan sini 2. Kita ganti kelasnya menjadi kelas C. Ini kita kasih Ibrahim aja 1 2 3 4 5 6. Submit. Where-nya ada yang salah di sini. Di sini saya salah, harusnya ini DB ya. DB. Coba kita back lagi. Kita refresh lagi. Kita masukkan ke Ibrahim tadi. Sini Ibrahim aja misalnya. Ini 2. Kelasnya C. Ibrahim 1 2 3 4 5 6. Kita submit. Oke, ada perubahan. Sini Ibrahim aja sudah, 2 juga sudah. Kita lihat di database apakah sudah berubah semua. Nah, 3 ya. Coba kita rubah lagi. Ismail ya, Ismail edit. Ini kita ganti aja Ismail sini. Misalnya. Kita buat kosong misalnya. Kelasnya B. Ismail. Passwordnya kita ganti isi 1 2 3 4. Submit. Oke. Selesai untuk edit datanya. Kita lanjutkan lagi untuk perubahan kelas di sini. Yang dulu kita buat formatnya seperti ini ya. Ini saya rubah lagi. Cukup menghapus nama ustadznya aja karena tidak diperlukan sini. Cukup nama kelas aja. Nah, caranya kita coba hapus aja. Di sini kita close aja dulu ustadznya. Oke, save. Pada ini. Oke, save ya. Sini kita buka controller untuk si kelas tadi. Terus juga
modelnya dan si view-nya. Oke, di sini ada Ustadz ID. Ini tidak kita perlukan, kita hapus aja. Cukup si kelas aja. Ini oke. Ya, cukup. Kemudian juga langsung aja kita buat ini formatnya, tidak perlu si Ustadz ID-nya, kita hapus aja. Ustadz ID-nya tidak perlu. Oke, cukup nama kelas aja. Oke, untuk modelnya di sini ada perubahan sedikit. Kita tidak perlu pakai ini. Cukup select semuanya aja ya, from class. Udah gitu aja. Order by class ID, selesai. Oh, ini juga update kelas juga nggak perlu nih. Ini kita hapus aja. Sorry saya agak cepat-cepat karena supaya kedepannya nanti enak, tidak perlu lagi mengulang-ulang yang lama. Ini nama kelas, oke, simpan. Kemudian di sini juga seperti itu. Kita mulaikan dari ini. Ini tidak perlu. Ya, kita hapus saja. Cukup nama kelas aja. Kemudian ini juga tidak perlu. Kita hapus juga. Ini juga sama. Nama kelas. Ini model editnya. Ini juga kita hapus. Tidak perlu. Ya, coba kita simpan. Refresh. Nah, ini. Di sini saya tambah kelas A misalnya. Submit. Ya, sudah muncul ya. Kelas A. Coba kita lihat database kelasnya. Oh iya, ini database juga perlu kita hapus. Si apa namanya, untuk kolom si user ID-nya kita hapus saja, drop. Oke. Nah, kemudian coba kita edit apakah ada yang salah di sini. Edit di sini misalnya kelas. Ya, kelas aja udah muncul ya. Kita buat lagi jadi kelas A misalnya. Save. Oke, selesai. Itu aja pembahasannya. Ke depan kita akan bahas lagi yang lebih rumit. Jadi diulang-ulang pelajarannya supaya tidak lupa. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.